Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Filsafat Hukum yang beranggotakan Salsabila Firdaus, Poni Apridila, dan Muhammad Fatil Ar-Rasyid. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang aliran realisme hukum. Realisme hukum adalah suatu aliran pemikiran yang dimulai di Amerika Serikat. Teori ini dipelopori oleh tokoh-tokoh terkenal terbaik dari kalangan realisme seperti John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, Jerome Friend, dan Carl Lewin. Realisme berarti berhubungan dengan dunia nyata. Dunia sebagaimana ia nyatakan berlangsung. Realisme hukum berarti suatu studi tentang hukum sebagai suatu yang benar-benar nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan hanya termuat dalam perundang-undangan tetapi juga tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagian pakar memandang bahwa pendekatan realis merupakan bagian penting dari pendekatan sosiologi terhadap hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa substansi dari teori realisme adalah hukum itu didasarkan pada kenyataan empiris, bukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasi hukum ini tidak mesti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bentuk tertulis. Akan tapi, menurut teori ini hukum itu dapat yang sebenarnya terjadi dalam praktek empiris. Dalam pandangan penganut realis, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Beberapa ciri utama realis diantaranya: 1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan cara kerja hukum. 2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. 4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum. Selama ketentuan-ketentuan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Yang kelima, realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dan mengingatkan akibatnya. Realisme hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni realisme hukum Amerika yang menitik beratkan pada pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris. Untuk lebih jelasnya, kedua golongan tersebut akan digambarkan dalam uraian berikut. Realisme hukum Amerika. Aliran realisme hukum yang berkembang di Amerika memiliki teman sehaluan yang sama-sama menggunakan gerakan realisme adalah realisme di Skandinavia. Jika diamati beberapa ciri khas dari aliran realisme Skandinavia, aliran realisme tersebut mempunyai pandangan yang lebih empirikal dari realisme hukum dibandingkan realisme di Amerika Serikat. Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dalam sentuhan pragmatisme atau sikap hidup yang mendekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Kehidupan sehari-hari adalah dunia pengalaman. Dunia pengalaman tidak bisa dipotret lewat skema ideal-ideal yang spekulatif. Ia hanya bisa tangkap keutuhannya lewat pengalaman. Itulah sikap realistis untuk memahami realita. Ciri utama dari realisme Amerika didasarkan pada sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Chapman Gray, "A law is judgment law." Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Realisme hukum Skandinavia. Aliran ini menempatkan empirisme dalam sentuhan psikologi. Aliran ini berkembang di Uppsala, Swedia pada awal abad 20. Konsep penting dari realisme hukum Skandinavia ini adalah mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi. Tidak seperti realisme hukum Amerika yang memberi perhatian pada praktek hukum dari para pelaksana hukum. Realisme hukum Skandinavia justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada dalam contoh kontrol hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para eksponen aliran ini mengkaji perilaku manusia terhadap hukum untuk menentukan arti hukum yang sebenarnya. Eksponen penganut realisme hukum Skandinavia diantaranya Alex Hegerström,
Olive Crona, Lundstedt, dan Ross. Para penganut ini secara tegas menolak metafisika hukum dengan membela nilai-nilai yang dapat diverifikasi secara ilmiah atas gejala hukum yang faktual. Di sisi lain, aliran ini juga menolak ajaran positif hukum dari John Austin, karena menurutnya John Austin membiarkan begitu saja tanpa perjelasan terhadap berbagai karakteristik yang hakiki dari hukum. Tegasnya, aliran realisme Skandinavia memandang bahwa hukum itu berfungsi dalam masyarakat, lebih dari hanya sekedar rasa takut atau fear kepada pemerintah, atasan, atau takut terhadap sanksi daripada penguasa. Padahal yang penting ditemukan adalah masyarakat mematuhi hukum adalah suatu tindakan yang baik dan benar.